Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala turun gunung dengan mendampingi kampanye Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Tidak hanya memberi masukan untuk Gus Imin, JK juga menyindir Capres Prabowo Subianto hingga Presiden Jokowi. Dan kita akan membahasnya bersama mantan Menkumham sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Hamid Awaludin, serta analis politik Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Pak Hamid, selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam. Selamat sore, selamat siang waktu saya. Baik, Pak Hamid dan juga Mas Umam, sebelum kita memulai perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari JK berikut ini. Ya kan? Kalau kawan kita yang satu marah terus, bagaimana kira-kira negara dipimpin orang yang suka marah gitu kan? Waduh. Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain? Bisa ditunjuk kepada negara lain. Pertanyaan pertama ke Pak Hamid. Pak Hamid, apa dan siapa yang dimaksud oleh JK soal pemimpin yang suka marah-marah, yang emosional ini, Pak? Saya nggak tahu siapa yang dimaksud, ya. Yang pasti bahwa memang kriteria beliau itu sangat tepat. Bagaimana mungkin memiliki pemimpin level tertinggi kalau short temper, istilahnya short temper, suka marah. Itu bakal menjerumuskan kita itu. Persoalan kedua, orang yang short temper itu menjadi pemimpin agak-agak semakin susah sekarang karena kecanggihan teknologi komunikasi. Cepat sekali menyebar kemarahan itu kemana-mana. Kalau dulu orang marah mungkin kemarahannya sebatas dalam ruangan kan. Sekarang begitu Anda marah, seluruh dunia udah tahu bahwa Anda marah. Yang ketiga, kemarahan itu bahaya sekali karena terutama Indonesia kita kan diversifikasi, diversified society ya. Isu-isu tertentu itu sensitif sehingga kalau Anda respon fakta, respon kenyataan, respon pernyataan orang dengan marah-marah itu sensitivitasnya tinggi sekali. Ini yang harus kita hati-hati ya, bahwa kemarahan seorang pemimpin itu bukan hanya mencelakakan dirinya dengan cara orang susah pilih dia, tapi mencelakakan bangsa dan negara. Bahaya sekali, memang. Baik, Pak Hamid, dilihat dari momentumnya, kenapa kemudian JK sampai harus bicara seperti itu dan memilih momentum ataupun waktunya sekarang? Nah, kalau soal kemarahan itu dari dulu Pak JK suka ngomong bahwa kriteria menjadi pemimpin Indonesia itu harus lebih ketat sekarang. Kalau isu kemarahan itu sudah lama beliau address. Jadi saya tidak heran kalau baru kali kalau Pak JK ngomong hari ini seperti itu. Sudah lama dia nyatakan kriteria tentang short temper, kriteria tentang controlling emotion itu menjadi salah satu kriteria menjadi pemimpin bangsa. Sudah lama beliau kemukakan itu, bukan baru sekarang. Oke, kita ke Mas Umam. Mas Umam, sinyal apa yang ingin coba disampaikan oleh JK dari berbagai pernyataannya, terutama mengenai karakter pemimpin, karakter capres? Mbak Fitri, secara general Pak JK tentu bicara tentang konteks kepemimpinan yang ideal untuk mengelola negara dengan kompleksitas yang cukup besar seperti Indonesia. Tetapi meskipun statement itu tidak dialamatkan pada satu dua pihak tertentu, tetapi saya menduga tampaknya memang hal ini lebih cocok dan lebih dekat untuk diarahkan kepada Pak Prabowo Subianto. Sehingga kemudian diakui atau tidak, meskipun tidak disebut nama Pak Prabowo, tetapi statement dari Pak JK sebenarnya menggambarkan kegusaran dan juga kekhawatiran dari Pak JK terhadap hadirnya semacam erratic leader atau pemimpin yang eratik. Pemimpin yang eratik itu seringkali kemudian mengalami sebuah perubahan emosi, perubahan cara pandang yang kemudian tidak mudah untuk diduga-duga. Nah, karena seringnya terjadi perubahan-perubahan sikap, kemudian emosi, mengalami ups and down, maka kemudian dalam proses perjalanannya, kalau kita merujuk pada apa yang terjadi di Perang Dunia Pertama, kemudian Perang Dunia Kedua, maka kemudian sering terjadi atau sering melakukan strategic miscalculation atau kalkulasi yang justru sama sekali tidak strategis dan tidak konstruktif untuk kepemimpinan pemerintahan yang dia usung atau yang dia pimpin. Nah, hal inilah yang tampaknya menjadi concern betul
bagi Pak JK, dan seorang JK tentu memiliki kredibilitas untuk bicara itu. Beliau pernah menjabat sebagai wakil presiden 2 kali, sehingga paham betul bagaimana kemudian tantangan dan juga kompleksitas mengelola negara. Nah, karakter pemimpin yang kemudian lebih tenang, lebih smooth, lebih bisa kemudian mengayomi dinamika yang begitu kuat di dalam konteks pemerintahan, tampaknya yang itu kemudian ingin disampaikan oleh Pak JK. Oleh karena itu, saya pikir ini bisa menjadi wake up call bagi misalnya tim 02, Pak Prabowo Subianto sendiri, supaya kemudian bisa menata kembali anger management untuk kembali ke hitoh, supaya kemudian ingin tampil lebih kompetitif berhadapan dalam kontestasi di Pilpres 14 Februari yang akan datang. Oke, selain kemudian memberikan komentar mengenai karakter pemimpin ataupun capres yang gemar marah-marah, Pak JK juga mengomentari mengenai isi debat ketiga. Kita simak bersama pernyataan dari Pak JK berikut ini. Ya, ada 2 hal. Kalau belum sampai waktunya, boleh kembalikan. Tapi ada juga, kalau memang sudah waktunya, ya kembali ke negara. Ya otomatis kembali ke negara kalau waktunya. Biasanya itu kan 20 tahun, 30 tahun. Ini sudah 20 tahun saja zaman beli. Jadi kalau Pak Prabowo ingin kembalikan itu bagus. Apalagi itu udah masuk bagian daripada ibu kota, negara yang baru. Bagus lah. Biasa saja. Karena itu memang milik negara. Hanya dikasih izin memakai dengan sekian tahun. Selalu perjanjiannya 10 tahun, 20 tahun. Saya tidak tahu ini milik itu. Pak Hamid, menurut pandangan Anda, kenapa Pak JK ini harus menjelaskan kembali soal lahan yang dimiliki oleh Prabowo ini? Kan beliau itu selalu concern tentang monopoli sebenarnya ya. Aset-aset ekonomi bangsa, dari dulu sampai sekarang beliau sangat concern bahwa ada segelintir orang menguasai banyak. Nah, dalam konteks inilah menurut saya beliau ekspresikan kembali. Tapi beliau kan juga tidak memojokkan Prabowo. Dia memberi apresiasi ke Pak Prabowo kalaulah tanah yang dikuasainya itu dia kembalikan. Biar yang lain juga bisa manfaatkan, bisa gunakan, bisa mengambil keuntungan dari situ. Jadi konsepnya itu adalah konsep monopoli sebenarnya yang selalu menjadi keprihatinannya. Ya, jadi bukan personal, konsep anti monopoli beliau itu. Karena dia sama sekali tidak senang kalau ada segelintir orang yang menguasai aset negara begitu banyak. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Oke. Keprihatinannya. Mas Umam siapapun ya. Baik, Pak Hamid, apakah ada tambahan lagi yang ingin dijelaskan? Ya, saya mengharapkan bahwa masih ada tersisa 2 perdebatan ya. Sebaiknya jangan perdebatan itu di take it as personal, jangan. Namanya perdebatan, namanya calon pemimpin, semuanya harus discrutinize oleh lawannya kan. Ya itulah hakikat perdebatan, mulai kepribadian, mulai cara bicara, mulai mimik, kemampuan menguasai persoalan. Semua itu terbuka, jadi jangan kalau ada orang yang bicara berbeda dengan keinginan Anda, kemudian Anda menjudge orang itu. Seperti kemarin itu saya sangat terkejut, Pak Prabowo menghakimi Anies dengan mengatakan, Anda tidak punya hak bicara etika. Ya menurut saya itu too much, ya too much. Karena itu ranahnya adalah ranah etika yang berlaku universal. Jadi tidak boleh ada orang menjudge orang lain tidak punya hak bicara etika. Semua orang punya hak dan semua orang punya standar etik. Dan etik itu berlaku universal. Itulah. Oke. Ya. Baik, Mas Umam tanggapannya? Iya, saya pikir apa yang disampaikan Pak JK tadi adalah sebuah wejangan, sekaligus juga sebenarnya memberikan dorongan bagaimanapun juga yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua juga masih terus mencoba untuk mengangkat isu tentang land reform. Maka kemudian dibutuhkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas di dalam konteks land reform itu sendiri.
Maka kalau misal kemudian terkait dengan konteks penguasaan lahan dengan hak guna usaha yang dimiliki oleh Pak Prabowo atau barangkali oleh pihak-pihak lain, kalau misal memang ada sesuatu yang memang belum selesai atau yang belum jelas, saya pikir ini sudah waktunya untuk dijelaskan kepada publik, tidak perlu kemudian ditutup-tutupi. Karena bagaimanapun juga memang pertanyaan dari Capres 01, Mas Anies Baswedan misalnya, memang dalam konteks tertentu terkesan ini menyerang personal. Tetapi sebenarnya ini dalam konteks diskusi di ranah publik, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo adalah pejabat publik, maka kemudian dibutuhkan urgensi di dalam konteks menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan juga akuntabilitas di sana. Maka kalau misal kemudian bisa dijelaskan, tentu ini kesempatan yang baik untuk mengklarifikasi. Tapi kalau misal memang ternyata ada yang belum selesai, ya segera diselesaikan gitu. Nah, oleh karena itu pesan yang juga cukup penting tadi disampaikan juga oleh Prof. Hamid, bahwa dalam konteks debat keempat, debat kelima, harus kembali kepada hitoh perdebatan dalam ranah substantif. Kalau misal kemudian debat capres, cawapres, yang kemudian dihadirkan adalah upaya untuk memantik ego, memantik kemarahan, memantik ketersinggungan. Saya pikir kita hanya memberikan feeding sesuatu yang tidak kredibel kepada masyarakat yang harus kita tingkatkan literasi politiknya. Maka kemudian tidak perlu lagi kita membuat sesuatu yang sifatnya melodramatik, justru sebaliknya. Tampilkan data, tampilkan ide, tampilkan substansi, sehingga kemudian politik kita tidak lagi sesuatu yang sifatnya hanya sensasi saja, tetapi betul-betul kembali ke ranah substansi itu sendiri. Oke, baik Mas Umam dan juga Pak Hamid, masih berkaitan dengan debat, ini pasca debat ada kemudian persoalan berikutnya adalah ketika Anies dilaporkan. Kita simak bersama komentar ataupun tanggapan dari Pak JK berikut ini. Bagus kedua plus tuh. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Dan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies tentu diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Pak Hamid, langsung saja tanggapan atas pernyataan dari Pak JK. Saya kira logikanya Pak JK benar sekali, sangat simpel. Kalau alasan pernyataan Anies tentang angka itu dipersoalkan, ya kembali ke referensinya, siapa yang mengucapkan kan? Ya, Pak Jokowi pernah mengucapkan itu, ya Pak Jokowi juga ikut diperiksa supaya fair. Karena Anies hanya mengutip dari pernyataan itu. Very simple sebenarnya. Kalau itu memang yang mau dipersoalkan secara hukum. Ya. Oke, tapi kemudian isi debat harus dilaporkan ini juga kemudian menjadi pertanyaan publik seperti itu, Pak Hamid. Ya, sebenarnya gini, kembali lagi bahwa perdebatan itu jangan dibawa-bawa ke ranah hukum pidana. Ini ranahnya adalah ruang publik dan orang berdebat itu karena orang ingin mengetahui apa visi, apa pandangan, apa paradigma calon. Bersamaan itu gaya, tata cara bicara, dan seterusnya, itu semua menjadi penilaian. Sehingga menurut saya, kalau substansi perdebatan mau dipidanakan, maka tidak ada lagi wacana untuk menilai calon pemimpin ke depan. Termasuk pemimpin lokal, bupati, gubernur. Semua orang takut nanti berbicara. Bahaya sekali kalau substansi perdebatan itu dimasukkan dalam ranah pidana. Bahaya. Oke, berikutnya kita akan berdiskusi masih sekitar mengenai debat di mana kemudian JK memberikan pesan khusus untuk Gus Imin menjelang debat keempat nanti. Apa makna dukungan JK untuk Gus Imin ini? Kita akan bahas usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.